Salam. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pagi ini. Dan pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 15. Saya berikan tema kebangkitan Kristus telah mengalahkan sengat maut. Mengapa? Karena dalam 1 Korintus pasal 15 Paulus berbicara tentang kebangkitan Kristus. Dan Paulus berkata di dalam ayat 55 dan 56 dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Apa artinya? Kristus telah mengalahkan senjata maut atau sengat maut itu. Dan senjata maut atau sengat maut itu adalah dosa. Dan kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Artinya, yang pertama, sengat maut itu dosa, artinya bahwa sesungguhnya manusia itu pada dasarnya sudah hidup di dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia hidup di dalam dosa. Karena hidup di dalam dosa, maka kalau mati masuk neraka. Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 22 dan ayat 21 dan 22, Paulus berkata begini. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Sekali lagi, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 21-22. Jadi saudara, sangat jelas. Manusia hidup di dalam dosa. Karena dosa datang dari seseorang, yaitu datang dari Adam. Ya. Dan karena manusia itu hidup di dalam dosa, harus dibayar, yaitu melalui Kristus yang mati dan dikuburkan dan bangkit, yang membuat manusia itu hidupnya sekarang tidak bersekutu dengan dosa, tapi bersekutu dengan Kristus, bersekutu dengan Allah. Sehingga tidak hidup di dalam Kristus, tapi tidak hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam Kristus. Ini sungguh luar biasa, puji Tuhan. Karena saya dan saudara sudah hidup di dalam Kristus, sudah hidup di dalam persekutuan Kristus, sehingga senjata maut dan sengat maut telah dikalahkan oleh Yesus. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-56 bagian B, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Kuasa dosa itu hukum Taurat. Mengapa saudara? Karena sebelum manusia mengenal hukum Taurat, manusia tidak mengenal dosa. Sudah hidup di dalam dosa, tapi tidak mengenal dosa itu. Dan setelah ada hukum Taurat, mereka mulai mengerti dan mengenal dosa. Dan melalui hukum Taurat itu sangat tidak mungkin manusia bisa 100% menuruti atau melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya dikatakan masih hidup di bawah hukum Taurat, di bawah kuasa dosa itu. Karena terus hidup di bawah kuasa dosa, ya, hidup di dalam dosa dan di dalam kuasa dosa, di bawah kuasa dosa, maka
kalau mati pasti akan masuk neraka. Tapi berbeda saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tapi hidup dalam dosa. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Kalau Adam, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi hidup dalam dosa, kemudian diberikan hukum Taurat sehingga manusia hidup di bawah kuasa hukum Taurat, kuasa dosa. Tapi melalui Kristus, bahwa Kristus adalah roh yang menghidupkan. Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan juga saya dan saudara patut berusaha memiliki iman yang kokoh dan kuat seperti kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang 57 dan 15 dan 58 yang mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.